Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini merupakan lanjutan dari seri pembuatan aplikasi pemesanan lab sekolah. Di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan submit ke dalam aplikasi admin, yang mana itu adalah Google Sheet. Jadi kita sudah mengirimkan data dari Android ke spreadsheet. Dan pada kali ini kita akan menambahkan validasi untuk memastikan bahwa lab tersebut di waktu tersebut itu belum dipesan oleh orang lain. Oke, jadi bagaimana caranya? Kita langsung ke TKP. Oke, ini adalah app inventor kita yang kemarin. Ini adalah fungsi untuk submit ke Google Sheet dan kita akan menambahkan validasi sebelum submit. Tapi sebelum itu kita ulas dulu bagaimana algoritmanya. Oke, jadi algoritmanya itu sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda dengan algoritma login. Jadi kita ambil dulu data di sheet data pemesanan. Jadi kita ambil ini ya, sheet data pemesanan yang sudah diinput sebelumnya, kita ambil dalam bentuk CSV. Lalu kita simpan ya ke dalam variabel global. Itu setiap kita pertama kali membuka screen. Oke, setelah itu baru kita cek, kita validasi ketika user menekan tombol pesan. Kalau valid atau maksudnya kalau misal sudah dipesan ya, maka kita munculkan pesan lab sudah dipesan di waktu tersebut. Kalau belum dipesan atau else ya, maka baru kita perbolehkan submit form pemesanan. Dan untuk validasi sudah dipesan atau belum, itu algoritmanya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita bikin dulu variabel is sudah dipesan untuk menampung validitas ya, yes or no, sudah atau belum. Tapi kita kasih default value atau nilai awal adalah false atau belum dipesan. Lalu kita lakukan pencarian pada variabel global atau data ya pemesanan yang sudah kita simpan sebelumnya. Kalau ketemu lab yang sama, baru kita cek selanjutnya yaitu tanggal penggunaan atau tanggal pemesanan. Kalau tanggal pemesanannya juga sama, kita cek jam pelajarannya yang dipilih ya. Dan kalau jam pelajaran juga sama, berarti labnya sama, tanggal sama, jam pelajarannya sama, baru kita ubah variabel is sudah dipesan menjadi true, alias lab itu sudah dipesan di waktu tersebut. Lalu kita hentikan pengecekan atau perulangan. Dan terakhir kita kembalikan nilai akhirnya ya, yang is sudah dipesan itu true or false-nya kita kembalikan ke dalam algoritma ini. Nah, biar nggak panjang-panjang lagi, kita langsung implementasi. Oke, yang pertama kita ambil dulu ya data CSV-nya. Jadi kita ke spreadsheet ini. Oke, kita ke sheet data pemesanan. Lalu kita copy URL-nya seperti kemarin ya. Ini kita copy, klik kanan copy. Oke, kalau sudah, ini kita rubah dulu di sini ya teman-teman. Ini kita paste, lalu kita rubah seperti kemarin, edit, tuh tanda tanya, format sama dengan CSV, terus tagar ini kita hapus, kita ganti jadi done. Oke, seperti ini. Kita select all, terus kita copy. Sudah. Kalau sudah, kita menuju ke inventor. Kita ke menu desain. Lalu kita tambah komponen web. Jadi ini screen dengan komponen web terbanyak ya. Kita tambah lagi nih. Kita pilih connectivity, terus kita pilih web, kita seret ke sini. Oke, kalau sudah, ini kita rename menjadi web data pemesanan. Oke, kalau sudah, URL-nya kita paste yang tadi, Ctrl V, Enter. Ini sudah, kita centang dulu ya stepnya tadi. Ini sudah, terus ekspor CSV. Nah, sekarang dapatkan CSV-nya. Kita ke kode blocks. Oke, kita turunkan dulu ya, yang ini kita turunkan di sini. Terus, nah ya, nah ini
Ketika screen pertama kali dibuka, screen pesan lab ini kita panggil nih sama kayak teman-temannya di atas ya. Kita klik dulu web data pemesanan, kita call ini kok kita ke sini. Oke. Sudah seperti ini lalu kita dot text. Oke. Kita panggil ini web data pemesanan dot text. Seperti ini. Kita bikin variabel global dulu ya teman-teman ya. Ini kita pilih variabel mana set ini ya. Nah, ini adalah list, create empty list. Oke. Oh, bukan set, sorry. Tapi initialize variabel ini initialize global. Terus tipenya kita kasih list empty. Nah, namanya kita samakan aja nih. Data pemesanan. Data underscore pemesanan. Oke, sudah. Jadi kita simpan ya tadi. Nah, ini kita variabel set ini ya. Data pemesanan, ini global data pemesanan. Tapi list terus seperti kemarin list from CSV tabel di sini. Terus kita ambil respon konten. Nah, oke, seperti ini. Sudah selesai. Maka data ini sudah terambil ya teman-teman ya. Ini kita centang dulu nih. Ini sudah ubah menjadi variabel global sudah. Nah, sekarang baru kita lakukan validasi, baru kita ke step yang ini ya teman-teman ya. Kita buat fungsi dulu di sini ya. Mirip sama getman ini sama getday. Kita buat prosedur ini ya, prosedur. Terus kita pilih yang ini ya, yang ada resultnya. Oke, terus kita kasih namanya, kita samakan dengan ini. Is sudah dipesan. Ini ya. Kita copy. Oke, kita ke sini. Ini is sudah dipesan. Terus kita bikin variabel ini ya. Variabel sudah dipesan. Kita buat lokal variabel. Ini ya, ini saus lokal variabel. Terus nilai awalnya adalah false. Kita pilih logic, ini pilih yang false. Kita kasih nama sudah dipesan. Salah. Dipesan. Oke. Ini sudah. Terus lakukan pencarian pada global variable data pemesanan di masing-masing item. Kita lakukan for ya, tapi sebelumnya kita do result dulu. Do result ini. Baru kita lakukan perulangan for each ini ya. Nah, ini row data pemesanan. Listnya ini adalah variabel get ini data global data pemesanan. Oke, ini sudah. Lakukan pencarian. Jika ditemukan lab yang sama, nah ini. Baru kita kasih if ya. If. Nih. Jika data labnya, kita cek dulu ya. Berarti kita kasih logic. Ini. Nah, terus kita ambil datanya. Karena ini isinya list ya teman-teman ya. Jadi untuk ngambil datanya kita pakai ini list. Select list item.
listnya dari row ini ya, row data pemesanan, indeksnya kita cek. Yang pertama kita cek dulu labnya. Lab itu ada di kolom 1, 2. Jadi di kolom kedua kita kasih indeks kedua. Sudah, itu sama dengan inputannya. Jadi kita panggil spinner ya, spinner lab terus selection atau lab yang diseleksi. Nah, jadi ini sudah mengcover kalau ternyata yang lab yang dipilih itu sama dengan yang ada di data pemesanan. Kalau begitu kita lanjut pengecekan selanjutnya. Oke ya, nomor 3 sudah. Kita cek tanggalnya. Ini sama ya. Jadi paling enak kita copy paste aja nih. Nah, ini kita yang if dan-nya ini kita copy, kita paste gini ya. Nah, tinggal kita cek, kita ganti aja kalau tanggal itu ada di kolom ketiga. Ini berarti ganti dengan 3. Seperti ini. Terus ini kita ganti dengan 3. Loh ini yang perlu kita olah ya. Karena teks yang di aplikasi itu pakai strip ya atau pakai dash. Sedangkan kalau di spreadsheet data adminnya ini berupa garis miring ya. Jadi perlu kita rubah dulu. Caranya adalah seperti ini. Kita pakai join. Lalu ini untuk kita gabungin jadi seperti ini ya. Ini ada tanggal, bulan, tahun. Tanggal, strip, bulan, strip, tahun. Ada 5 ya. Oke, jadi ada 5. Kita tambahin sampai jadi 5. Oke, sudah. Lalu kita ambil, kalau lihat informasi ini itu adalah tanggal terlebih dahulu ya, tanggal. Jadi kita ambil date picker, terus pilih yang day. Mana day ini ya. Taruh di sini, terus kasih pemisahnya adalah garis miring seperti ini. Lalu ini kita copy paste saja. Ini jadi man ya. Jadi man. Mana ya man? Ini man. Terus ini garis miring. Terus ini jadi year. Kita copy paste aja nih. Oke. Ini jadi year. Oke, formatnya sudah sama. Cuman ada yang kelewatan. Ini tanggalnya ada nolnya, 03, bulannya 02. Jadi kita nggak langsung pakai ini ya. Kita hapus dulu, kita panggil fungsi ya atau prosedur yang kita buat sebelumnya yaitu getDay sama getMonth. Jadi kita panggil di sini prosedur getDay dan yang ini kita hapus, kita ganti jadi getMonth. Oke, selesai. Ini untuk step yang nomor 4. Kalau ternyata tanggal dan labnya sama, kita cek ketiga, terakhir adalah jam pelajarnya sama enggak. Nah, ini kita lakukan lagi if else nih. Kita copy, kita paste. Oke. Nah, jam pelajaran itu ada di kolom keempat, D. Jadi ini kita ganti dari 3 jadi 4. Terus untuk ini joinnya kita hapus, kita ganti jadi spinner jam pelajaran selection. Nih. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini ya. Jadi ini ketemu nih. Labnya sama, tanggalnya sama, jam pelajarannya sama. Baru kita rubah variabel is sudah dipesannya menjadi true. Ini ya. Jadi sudah dipesan, ini kita set menjadi true. Ini kita rubah jadi true alias sudah dipesan. Terus terakhir kita
hentikan pengecekan, hentikan perulangan. Kita panggil break ya. Di kontrol, ini di kontrol kita cari break. Ini dia. Ini biar nggak diterusin ya perulangannya, nanti kasihan memorinya. Jadi biar dia berhenti. Nah, yang step terakhir ini sudah selesai. Step terakhirnya, kalau misalnya nggak sampai data terakhir nggak ketemu ya berarti memang sudah dipesannya false alias belum dipesan. Step terakhirnya adalah kita kembalikan nilai akhir sudah dipesan. Jadi kita get aja ini, kita get, kita taruh di result ini ya, kita kembalikan nilai akhirnya. Oke, sudah. Ini sudah, kita tinggal panggil ya. Kita kembali ke algoritma yang ini, lakukan validasi ketika user menekan tombol pesan. Nah, kita panggil di sini teman-teman, di tombol pesan. Nah, untuk ini kita pakai if else ya, jika sudah dipesan. Jika belum, nah ini. Maka kita tambahi, ini kita centang dulu. Kita tambah if else teman-teman. Kita taruh di sini ya. Kita geser dulu. Nah, yang ini algoritma submit-nya ini kita keluarkan dulu. Nah, ini. Kita keluarkan dulu, taruh sini. Terus kita masukin lagi if else. If else. Ini taruh di sini. Terus kita kasih logic. Di sini kita cek, kita panggil tadi prosedur is validnya tadi, is sudah dipesan. Ini kalau hasil is sudah dipesan itu sama dengan true alias sudah dipesan, kita panggil ya. Kita munculkan pesan. Jadi kita panggil notifier, ya notifier alert atau alert ini. Ini terus kita kasih teks. Ini notice lab sudah dipesan di waktu tersebut. Lab tersebut sudah dipesan di waktu tersebut. Oke, sudah. Else atau sudah dipesannya false alias belum dipesan. Nah, ini ya. Else baru submit. Nah, ini nih. Baru submit. Jadi fungsi submit tadi kita masukin di else. Oke, sudah. Selesai. Wow. Wow. Seru ya. Ini sudah kita lakukan semua step-stepnya seperti ini. Jadi mulai banyak ya. Sekarang kita coba. Kita jalankan companion. Dan QR code. Oke. Masih loading. Kita coba munculkan di screen mirror ya. Oke, ini tampilan kita. Oke, kita coba tekan pesan, harusnya muncul pesan harus diisi dulu ya untuk keperluannya. Oke, ini sudah benar. Nah, sekarang kita coba pesan lab di waktu yang sudah dipesan. Kita lihat dulu data admin. Kita coba pesan lab fisika di tanggal 3 Februari jam ke-5. Oke ya. Kita lab fisika 1. Bentar, kita lab fisika 1 3 Februari. Lab fisika 1 3 Februari. Terus jamnya tadi jam ke-5. Oke, jamnya jam ke-5. Oke. Kita isi dulu keperluannya ya, biar nggak muncul pesan harus diisi. Misalnya ini lomba. Oke, kalau algoritma kita benar, maka harusnya kalau kita pencet pesan, muncul informasi kalau lab tersebut sudah dipesan di waktu tersebut. Oke, kita pencet tombol pesan. Bismillah. Wah, ada yang salah nih. Kita lihat
Lab Fisika 1, 3 Februari, lomba Pak Furkon. 2, 3, 4. Ada yang salah. Kita coba lihat dulu apa yang salah. Ini ya. If sudah dipesan sama dengan true, oh bukan, udah benar tadi. Oke, jika sudah dipesan sama dengan true, maka muncul ini. Sudah dipesan. Oke. Jika spinner lab data pemesanan, kolom kedua, ini sama dengan ini spinner lab, data picker, get day, get month, get day, get month. Ini kolom ketiga. Kolom keempatnya, row data pemesanan, jam pelajaran, selection, row. Oke, kita coba reload dulu ya screen-nya nih. Kita coba reload. Kita ganti screen yang lain, profil. Kita coba kembali pesan lab. Cannot parse text. Oh, tadi ada yang salah kayaknya nih. Bentar, kita coba ulang lagi. Oh, kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Kayaknya ada yang salah ketika kita dapetin data pemesanan, global data pemesanan, list from CSV tabel, respon konten. Data pemesanan get. Ini kita coba dulu URL-nya, paste. Oh, URL-nya masih salah. Ini masih edit, teman-teman. Masih edit. Kita salah nih. Nah, ini harusnya ekspor. Ini harusnya ekspor. Wah, kita lupa nih, ekspor. Oke, kita select lagi, kita copy. Kita hapus yang di tadi. Yang di sini ya, kita select all, hapus, paste. Kita lihat lagi. Oke, udah ekspor, kita enter. Kita coba ganti screen dulu. Oke. Biar datanya reload, kita coba buka lagi menu pesan lab. Oke, sudah tidak muncul pesan errornya. Sekarang kita pesan lagi ya. Tadi lab fisikanya udah double nih. Kita pilih lagi ya. Harusnya sudah nggak bisa di input. Lab fisika 1. Ini lab fisika 1. Terus tanggalnya tadi kalau nggak salah 3 Februari jam ke-5. 3 Februari jam ke-5. Terus kebutuhannya lomba ini ya. Oke, kita klik pesan. Oke, lab tersebut sudah dipesan di waktu tersebut. Mantap. Kita lagi. Oke. Lab tersebut sudah dipesan di waktu tersebut. Kalau kita ganti jam pelajarannya, misal kita pakainya di jam ke-1. Kita klik pesan. Oke, berhasil ya. Berhasil, kita lihat di data admin. Oke, sudah masuk. Lab fisika 1, tanggalnya sama tapi jam pelajarannya beda, jam ke-1.
Oke, mantap. Mantap mantap. Oke. Wow, jadi kita udah berhasil melakukan, validasi ya teman-teman ya. Jadi dengan ini kita sudah ya, kita sudah memastikan kalau guru itu data pemesanannya itu tidak ada yang double ya, nggak ada tumpukan. Khawatirnya nanti kalau misal ada yang double nanti akan ada, crash ya. Ini waktunya sama kok dipakai oleh 2 orang yang berbeda, ini nanti, berbahaya ya, nanti bisa menimbulkan permasalahan. Jadi kita sudah berhasil membuat validasi sehingga nanti tidak ada pemesanan yang, double ya, jadi lebih aman. Alhamdulillah sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita menampilkan data pemesanan dan itu akan menjadi video yang terakhir dari seri ini. Jadi seperti apa itu ditunggu saja di video selanjutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.